Halo, selamat pagi kawan-kawan. Dimulai. Sudah dimulai. Good morning. Selamat pagi. Pagi yang panas dan berkeringat. Beberapa hari ini panasnya minta ampun. Udah beberapa berhari-hari ya panasnya. Udah masuk tuan cielo. Jadi panas. Yes. Oke. Halo, apa kabar kawan-kawan sekalian? Selamat bersua kembali bersama dengan Agam, saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra. Kita hadir lagi. Iya, kayaknya kita masih belum segar. Belum di Belum melek. on. Iya, belum belum di melek. on. Jadi agak sedikit kurang bersemangat hari ini, tapi harus. Oke, di sini udah beberapa teman yang udah menyapa. Ada Mamat Naanto, ada Endang Formosa, ada Adinda, ada Abibo Gosipo ini. Susah ya bacanya ya. Iya, Siti Robia, Ati, Putri Merindu, Sumsum, Lisa Taja Yani. Caoan. Semangat ya. Semangat. Di Monday Blue. Ya, ini pas banget gue hari ini pakai baju warna biru. Oke, kalau udah melewati bulan Juni, berarti sebentar lagi ini ya, berarti udah setengah tahun lagi habis 2020. Nah, biasanya kalau udah mendekati akhir tahun itu, kalau di Taiwan tuh ada satu timing ataupun juga momen yang penting banget yang kita sebut sebagai Hari Nasional Taiwan. Hari Nasional Iya. Taiwan. Hari Jatuh Nasional pada bulan Oktober, ya. Double 10. Tanggal 10 gitu loh. Haredang itu apa sih haredang? Panas. Oh, panas. Sunda. Oh, bahasa Sunda ya, panas. Haredang. Hardang. Oke, jadi double 10 ataupun juga disebut dengan Shuang Shiji ataupun juga Hari Nasional Taiwan. Jadi bukan hari kemerdekaan ya. Kawan-kawan jangan salah kaprah disebutnya sebagai hari kemerdekaan ya. Kita sebutnya sebagai hari nasional karena Taiwan ataupun juga China itu sebetulnya tidak pernah merdeka. Gak ada istilah merdeka. Kalau merdeka itu adalah seperti negara-negara yang dijajah. Kalau misalkan Indonesia dijajah oleh Jepang, terus kemudian merdeka. Iya. Kalau Republik Tiongkok ataupun juga ROC ya Republic of China, Taiwan, itu nggak ada yang namanya tuh dijajah ataupun juga kemerdekaan. Jadi nggak disebut sebagai hari kemerdekaan. Oke, kita sebutnya adalah hari nasional. Iya. Di mana hari nasional itu maksudnya adalah di mana Taiwan itu ataupun juga dulu ya waktu lagi zaman perang saudara itu sebenarnya China itu berada di bawah kekuasaan seorang raja. Dinasti terakhir itu dinasti apa? The Last Empui ya. Aku taunya cuman raja terakhir. Pui. Raja terakhirnya itu adalah kerajaan dinasti Ming Cao. Ming Cao mah. Ya, Ming Cao Mo Nian ya. Gitu loh. Mo Tai. Jadi udah terakhir gitu loh. Nah, jadi di saat itu perang saudara itu karena apa? Karena pada saat itu dari kerajaan pada saat itu adalah Kuofu atau sebut sebagai Bapak Negara ya. Sun Chongsan itu merubah institusi dari yang semula negerinya itu adalah negara kerajaan berubah menjadi negara pemerintah demokrasi. Oke, dari kerajaan berubah menjadi demokrasi. Nah, dulu nggak demokrasi, nggak termasuk demokrasi kali. Demokrasi kan republik. Dia cuman rakyat ya. Iya, Republic of China. Republik itu kan demokrasi. Penganutnya adalah yakin. Pokoknya dia menganut sistem kebebasan, dan pada saat itu karena setelah beberapa kemudian ternyata kan pemerintah dari kita sebutnya Kuomintang ya, pemerintah KMT itu gagal ya, pada saat itu gagal mensejahterakan masyarakat. Oke? Karena gagal mensejahterakan masyarakat, terus kemudian muncullah yang disebut dengan penganut ataupun juga sistem kepemerintahan disebut dengan komunis. Ya.
komunis. Makanya pada saat itu terjadilah perang saudara antara komunis dengan Republic of China yang disebut dengan demokrasi itu. Jadi pada saat itu perang saudara, akhirnya karena kalah perang akhirnya mundur dari China, mundurlah ke Taiwan. Oke, jadi Taiwan itu sampai saat ini bukanlah sebuah negara. Taiwan bukan sebuah negara. Negara itu adalah Republic of China. Jadi itu yang baru masih ROC. Jadi pernah dulu sebelum ada perubahan konstitusi di Taiwan sendiri adalah Taiwan itu disebut dengan sebagai Province of Republic of China. Bukan Province of China, bukan, tapi Province of Republic of China. Jadi provinsi dari Republik Tiongkok. Gitu. Jadi ini ada sedikit nilai sejarah sebuah sejarah yang cukup panjang ceritanya. Dan kita juga tahu kalau pada saat berpindah pemerintah dari China itu pindah ke Taiwan, pada saat itu presiden yang kedua presiden kedua itu adalah Chiang Chong-zen, Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek. Dia namanya sebenarnya banyak sih, Chiang Chong-zen, terus Chiang Chie-shi, terus Chiang Kai-shek itu bahasa apa ya? Inggrisnya. Bahasa Inggris ya. Itu mereka membawa banyak sekali yang dibawa keluar dari China. Misalkan seperti emas. Ya, itu emas tuh dimasukkan dalam dua atau 3 perahu besar. Kemudian perahu itu tidak dibawa ke Taiwan, tapi dibawa ke Amerika, gitu loh. Terus yang apalagi yang dibawa? Barang-barang antik peninggalan. Barang-barang yang ada di kerajaan. Itu dibawa dari mana? Dari China masuk ke Taiwan. Disimpan di mana? Di Kukung Pouyuan. Betul, dalam bahasa Inggrisnya adalah Palace Museum, NPM. Ya, NPM. Jadi kalian teman-teman bisa mampir ya ke National Palace Museum. Sebut NPWP. Iya, kalian bisa mampir ke National Palace Museum. Di situ barang-barang peninggalan dari zaman dinasti beribu-ribu tahun yang lalu itu ada di sana. Ya, ada di sana. Barang sejarahnya semuanya tuh di sana. Jadi barang-barang di Beijing itu juga ada, namanya sebut dengan NPM juga ada, tapi barangnya barang-barang palsu ya, KW barangnya, atau mungkin lebih sedikit gitu ya. Sebagian udah diborong ke kebanyakan udah dibawa semua ke Taiwan gitu loh. Jadi teman-teman bisa mampir ke kalau mau lihat museum untuk melihat barang-barang peninggalan sejarah ya. Bahkan untuk museum yang sebegitu luas itu tidak mampu menampung semua, tidak mampu ditampilkan, dipamerkan itu semua ya. Itu enggak cukup. Jadi enggak cukup tempatnya. Jadi akan diatur waktunya itu secara bergiliran, diputar gitu. Cuman ada beberapa barang peninggalan itu memang yang selalu menjadi ikonnya. Misalkan seperti yang kita pernah bilang Cui Pai Cai lah, sayur sawi dalam sawi bentuk berjangkrik. Betul. Terus jangkriknya. Itu sebenarnya giok ya. Giok ya. Itu ukirannya adalah ukiran sangat luar biasa banget. Terus satu lagi daging samcan. Yaitu batu. Sebenarnya itu batu kali sih, batu biasa aja. Cuman ya warnanya itu pas banget. Terus diukir merupai bentuk daging samcan, ada kulit, ada lemak, ada dagingnya. Betul. Ini Melinda bilang katanya mesunya di Shilin ya Kak? Di Shilin. Ya, betul. Iya, di Shuangxi, di daerah Shuangxi. Pokoknya ada sampai ke Shilin, itu sampai Shilin bukan Jianyun Jiantan Jianyun. Itu bisa ada bis langsung ke sana gitu loh. Jadi masuk udah gitu nggak mahal lagi tiketnya, kalau nggak salah cuma 100 apa 150, murah banget. 150 ya kalau nggak salah. Itu udah bisa seharian di sana. Iya, seharian. Terus sampai di sana masih ruangannya bisa ber-AC lagi. Ini kayak headset, ada pemandunya. Pemandu. Kalau tidak salah juga ada bahasa Indonesia. Ada ya, pengisi suaranya Kak Amina lagi. Bukan. Duh, suaranya dia lagi katanya. Sampai bosen katanya. Isi itu harus yang bisa menerjemahkan barang-barang peninggalan yang ada di dalam sana itu luar biasa. Berat banget tuh kalau ngomongin gituan gitu loh. Karena di dalam itu banyak sekali, ada sastranya, ada barang-barang antiknya, ada lukisan. Pokoknya worth it banget bagi teman-teman yang belum pernah ke museum, wajib ke museum. Katanya 200 Kak, katanya Kak Melinda. Oh iya, sip. Jimmy bilang apa nih? Guten Morgen ya.
Udah habis Kak liburnya kakak berdua. Iya nih, masih belum, makanya mandainya Monday Blue hari ini. Jadi ya gitulah kira-kira ya, kalau misalkan teman-teman sempat mampir masih di Taiwan, ya bisa berkunjung ke beberapa tempat yang penting banget, dan salah satunya adalah kunjungan ke museum, di mana museum itu meninggalkan banyak sekali cerita-cerita ya. Sampai Entai juga ada ceritanya kali. Oh, sampai entai. Kalau di Indonesia taunya kan sampai Entai kan. Ini dari Kuching menjelang bulan Oktober. Sampai ngomongnya Diomongin sampai sampai Entai. museum. Sebenarnya Museum sampai entai. iya, dari musim sejarah Bapak Negara gitu. Oke, jadi sebenarnya hari ini mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang ada di selatan, yang di Tainan, dengerin baik-baik ya. Tahun 2020 ini ya, Hari Nasional tanggal 10 Oktober, itu akan diselenggarakan di Kota Tua Selatan Taiwan. Pesta kembang api. Iya, berada di Tainan. Oke, kenapa disebut dengan kota tua? Jadi sebenarnya Tainan itu adalah dulunya dulu banget. Kotanya. Iya, jadi pusat keramaian itu di sana. Capital. Iya. Karena di jarak antara dari China mampir ke Taiwan itu yang cukup dekat adalah salah satunya adalah Tainan. Jadi di situ banyak banget dulu apa namanya Perdagangan, transaksi, kapal-kapal. bukan hanya dari China, termasuk juga dari Belanda, Portugis juga pernah menduduki kota itu. Jadi teman-teman yang di Tainan mungkin akan berasa ya, ini kalau ke Tainan sama ke Taipei kok suasananya beda banget. Bener beda banget ya. Kalau Taipei mungkin udah boleh dibilang kota Taichung dan Taipei itu udah zaman kini gitu loh. Tapi kalau di Tainan itu walaupun udah ada kemajuan, tetapi rumahnya tuh masih autentik banget dengan Iya, apa namanya, khas-khas Khas-khas orang China yang Tionghoa yang zaman dahulu. betul gitu loh. Walaupun udah kemajuan gitu, banyak sekali gedung-gedung ataupun juga rumah-rumah kuno di sana. Nah, jadi tahun ini tahun 2020 pemerintah Taiwan bermaksud akan menyelenggarakan Pesta Kembang Api Double Ten Hari Nasional tahun 2020 di Tainan. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di Tainan ini termasuk kota pelajar nggak? termasuk Juga ya? iya. Kota tua, kota pelajar. Ya, Changkong Dashi juga di situ kan, sekolah universitas negeri yang cukup terkenal itu di Tainan gitu ya. Oke teman-teman, kita akan istirahat sejenak, kita akan mendengarkan sebuah lagu, setelah itu kita akan kembali dengan obrolan informasi ketenaga kerjaan. Sebentar ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi nakers, teman-teman sekalian yang masih bergabung bersama dengan kita. Terima kasih banget kamu udah nonton live ini, terus juga bersedia untuk share live kali ini ya. Topik pertama yang ingin kita bahas ini soal ini Kak Aminah, soal apa namanya? Ketenagakerjaan Yes, di betul. sektor Perkebunan dan pertanian. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, sebetulnya jumlah pekerja di sektor pertanian dan perkebunan ini untuk di Taiwan total mencapai 1,13 juta ya. Dan kemudian kebanyakan lebih dari setengahnya itu bekerja untuk sektor peternakan. Oke. Nah, kalau misalkan dikurangi dengan usia yang di atas 45 tahun, ya atas 45 tahun, itu ternyata tinggal 110.000 orang saja. Jadi kenapa generasi muda yang bekerja di sektor perkebunan dan pertanian? Jadi ini jumlahnya itu sangat mengkhawatirkan sekali, karena kita tahu ya Taiwan itu kan sebetulnya nggak mungkin semua produksi itu diambil dari luar negeri, impor terus kan. Mereka pengen swasembada ya. Memang di Taiwan memang udah cukup tinggi ya. Nah, tetapi masalahnya setiap kali yang namanya musim panen ya Kak Mina, itu pasti mereka akan kekurangan orang. Gitu loh. Jadi jangan heran kenapa kadang-kadang tuh ada penangkapan apa? Kaburan. Kaburan. Iya, di mana? Di sektor ini, apa namanya, di kebun, di atas gunung. Ngapain? Dia lagi habis ngemetikin apa? Cabe, teh, daun teh, cabenya Leci. mesti cabe rawit lagi. biar kalian yang di kota itu bisa makan makanan cabe rawit di apa? Rasa apa namanya? Petik langsung. Iya. Matangnya di pohon. Nggak tahu yang metikin buat kalian tuh ternyata orang-orang yang di atas gunung. Kasihan loh mereka.
Jadi kalau mahal Jadi jangan sebenarnya dari jangan ngeluh ya. pihak petani, pekebun mereka itu kekurangan banget tenaga kerja. Iya, betul. Sementara banyak orang Taiwan sendiri yang mungkin mereka lebih pengennya kerjanya yang di tempat yang ber-AC, Betul. tempat yang nyaman, terus kantoran daripada di kebun. Nih katanya Pang Ipang, betul Kak, musim panas kadang pakai tenaga tentara. Oh, itu sempet ya? Iya. Karena Ngumpulin bener-bener ini bawang bombay. betul. Nah, jadi ini kemungkinan besar ya, Taiwan akan membuka ya kesempatan ya. Kesempatan yang namanya pekerja di sektor perkebunan ya. Mungkin di Malaysia Pekerja asing ya. ya, untuk pekerja asing kita ngomongnya. Kita tahu di Malaysia tuh banyak juga orang Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan seperti Kelapa sawit. ya, itu yang paling banyak kayaknya ya. Gitu ya. Nah, jadi untuk Taiwan sendiri ini mereka akan mulai ya. Akan kita lihat bagaimana perkembangannya. Mungkin juga ada yang dalam bentuk jangka Pekerja pendek. part-time. Ya, part time ya. Tapi ini mesti terus akan dilihat bagaimana perkembangan lebih lanjut, karena memang untuk kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan itu sangat tinggi sekali ya, lagi musim lengkeng, musim Lengkeng, leci ya. Di lengkeng jarang nih kalau ngomong lengkeng di sini ya. Ada, tapi itu juga musiman gitu. Oh, gitu ya. Sekarang lagi musim leci. Oke. Leci boleh makan banyak-banyak nggak sih? Nggak boleh, bisa panas dalam. Oh ya, tapi diajarin katanya mesti direndam pakai air garam. Oh ya, Iya, air garam bisa meredakan ini. panas dalam. Iya, meredakan. Jadi bisa supaya nggak kering. Ini kebanyakan makan lengking tiba-tiba nih gatal tenggorokan Belum gua makan kau udah gatal. jadi kering banget tiba-tiba gitu loh ya. Oke, Pang Ipang bilang Abri Taiwan tidak ada kerjaan, jadi nyabutin bawang, bosku bilang apingkenya banyak sekali. Oh ya gitu ya. Oh, kasihan juga ya. Bukannya pergi perang malah pergi ini ya, pergi nyabutin cabe gitu loh. Ya kan bantu rakyat. Jadi Iya, ABRI memang harus multifungsi. Iya sih. Pada saat ada bencana mereka juga turun ke lapangan. Iya. Terus ini petani butuh bantuan, mereka juga turun ke lapangan. Oke, kawan-kawan sekalian, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita akan buka sesi tanya jawab dulu, dan nanti kita akan buka, jadi kita akan ngomongin dulu informasi naker ya. Jadi mohon pertanyaan kalian di hold dulu, ditahan dulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Oke, itu informasi naker yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kamu ditawarin bekerja di Sektor pertanian perkebunan, jangan langsung diterima, karena itu bisa dianggap sebagai pekerja ilegal. iya. Dan hati-hati, ada juga agensi-agensi gelap yang mengatasnamakan bekerja di kebun. Ternyata bukan, kamu dibawa ke hutan, disuruh nyolong Pohon, pohon, nebang pohon. bawa pohon gitu. Itu nyiapkan tumornya pohon gitu loh. Betul nggak? Ya. Iya, disuruh dengan Termasuk batangnya, Leo ya. termasuk tumornya itu semua nggak boleh diambil. Iya, nggak boleh. Walaupun juga udah bekas yang mungkin yang runtuh gitu. Betul. Itu ngambil di dalam hutan, Hutan itu nggak juga boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jangan sampai kalian itu diiming-imingin gaji tinggi 20.000, 30.000, belum lagi sama bonusnya bla 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 bla, terus diajak ke hutan. Oke. Bukannya sudah jadi pemain film Tarzan, Jadi bukan ya. Sanlausu ya. Iya, tikus gunung istilahnya disebutnya ya. Walaupun kita merasa kita dipekerjakan, tetapi kita ikut andil dalam mengantar, mendistribusikan, menebang, itu semuanya termasuk pelanggaran hukum dan hukumannya itu sangat berat sekali. Iya. Oke. Ada yang nanya nih, katanya kalau selain pertanian apalagi yang dibuka, Kak? Saat ini untuk yang bekerja di asing itu cuman ada sektor pabrik, manufaktur ya, konstruksi, rumah tangga, panti jompo, terus udah gitu ABK ya. Kira-kira seperti itu ya. Pertanian perkebunan kayaknya ada, tapi sapi dikit, perah ada, iya. Tapi itu yang Dibatasin. tertentu dari pihak pekebun, Iya. peternaknya harus mengajukan permohonan dahulu kepada pemerintah. Iya, oke. Selamat pagi kawan-kawan sekalian yang udah bergabung, thank you banget. Dan mohon juga di-share live ini supaya teman-teman di sana yang mungkin aja punya pertanyaan tentang informasi naker terjawab dengan acara kita hari ini ya. Oke, berikutnya ini pasti pertanyaan dari kawan-kawan sekalian.
Kak, nasibku gimana? Sudah kontraknya habis 12 tahun atau 14 tahun ini. Jadi gimana nih? Apakah bisa diperpanjang ya Kak ya? Mungkin Bisa. ini banyak banget. Agung hampir tiap hari loh di inbox itu pasti pasti ada pertanyaan. Atau bahkan ada yang nanya, kapan 23 tahun itu diketok palunya, tok 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 gitu. Iya, beneran. Jadi hingga saat ini untuk sesuai dengan aturan kontrak kerja maksimal 12 tahun untuk yang bekerja di manufaktur atau yang bekerja di sektor formal. Iya. Sementara yang di informal itu 12 tahun plus 2 bisa sampai 14 tahun, dan di 2 tahun terakhir itu di tempat majikan yang sama. Iya. Nah, karena saat ini masih dalam masa pandemi, agar majikan yang tetap memiliki tenaga kerjanya, tenaga kerja juga tetap bisa bekerja di Taiwan, maka dapat diperpanjang. Perpanjang hanya sementara waktu saja, berlaku untuk 3 bulan. Iya. Jadi untuk mereka yang masa kontrak kerjanya tahun ini akan habis antara 17 Juni hingga 17 September, itu bisa memperpanjang kontrak kerjanya tambah lagi 3 bulan. Iya. Oke. Nah, jadi kita lihat ya, kalau dari data statistik yang ini kan gelombang kedua ya. Gelombang pertama itu berlaku bagi kawan-kawan yang masa kontraknya habis tanggal 17 Maret Iya. sampai dengan 31 Mei. Oke. Ternyata yang mengajukan permohonan buat majikan di Taiwan itu ada 1033. Oke. Total ada 1033 majikan yang mengajukan permohonan kepada Kementerian Tenaga Kerja Taiwan untuk bisa masa perekrutannya itu diperpanjang selama 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Itu gelombang pertama ya. Total ada 1033. Dan 656-nya itu adalah pekerja di sektor formal. Iya, manufaktur. Nah, Selebihnya di rumah tangga. rumah tangga. Jadi boleh bilang setengah-setengah lah ya. Iya. Setengah-setengah. Nah, jadi sekarang gelombang kedua karena masa pandemi ini kan masih belum selesai. Ya, nggak tahu selesainya kapan, bener nggak tahu ya. Bahkan ada gelombang kedua. Jadi perpanjang lagi dari buat kawan-kawan yang masa kontraknya habis tanggal 17 Juni, catat baik-baik ya. 17 Juni sampai dengan 17 September itu bisa diperpanjang lagi 3 bulan. Jadi bukan 23 tahun ya. Jangan menebak ya. Atau mungkin juga kalian mungkin pernah melihat sebuah berita itu di sosmed, kerja di Taiwan bisa 23 tahun. Mungkin pernah baca seperti itu. Sebetulnya kalau kamu baca isi detailnya, belum bisa gitu jawabannya. ada legislator yang mengajukan, baru mengajukan doang gitu loh. Diterima apa nggak diterimanya itu harus ada negosiasi antar berbagai macam pihak. Soalnya Jadi biasanya judulnya kan heboh banget. iya, jadi harus ada dari pemerintah, dari sektor swasta, dari perwakilan majikan, dan juga dari pekerja. Itu akan bicara lebih lanjut. Karena kalau udah ngomongin lapangan kerja ya, itu boleh dibilang agak sedikit-sedikit sensi. Contoh misalkan Indonesia ya. Kayaknya aku baca berita hari ini, katanya, ini nggak tahu benar apa enggak nih, katanya ada sekian ribu pekerja dari China, 500. itu 500 ya? Amin dapat dari berita yang di Taiwan katanya 500. Masuk ke Sulawesi katanya. Iya, baca ke kan? Indonesia. Masuk ke Indonesia. Terus kerjanya ngapain? Ternyata kerjanya kayaknya sih kalau nggak gue nggak salah nebak, itu pekerjaannya adalah pekerja di tambang. Oke? Nah jadi kalau dipikir-pikir ya, jujur aja kalau dipikir-pikir, sekian ribu, ya itulah 1000 lah pekerja China masuk ke Indonesia. Coba kita balik. Ada berapa ratus ribu pekerja Indonesia bekerja di Taiwan? Perbandingan coba kita ngomong secara fairnya aja ya. Ada yang bilang, wah pekerja China masuk ke Indonesia mengancam lapangan kerja di Indonesia. Itu baru berapa ribu? Tapi pekerja Indonesia yang kerja di Taiwan udah berapa ratus ribu, Bu? Imigrasi PMA sih ya 700.000. Kalau Indonesia berapa ya? 300.000. 300.000, separuhnya. Separuh. 300.000 pekerja Indonesia bekerja di Taiwan. Tapi pemerintah Taiwan nggak pernah ngeluh bahwa uangnya Taiwan tuh devisanya tuh diambil semua sama orang Indonesia. Nggak pernah ngeluh.
gitu loh. Tapi di Indonesia ini namanya udah dipolitisasi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita yang di luar negeri ya, mungkin kita harus sedikit berhati-hati dalam menerima berita. Jadi jangan wah iya nih Indonesia pemerintah sekarang nih kayaknya lebih dekat sama asing gitu. Please deh, Nah, semuanya itu zaman bersaing begini. sih, nggak cuma sebuah produk yang kualitasnya harus bagus, termasuk juga SDM. Iya, Itu juga bersaing. Iya, jadi itu ya. Jadi jangan kita di luar negeri kita tahu ya bahwa di Indonesia itu pemerintah udah berusaha semaksimal mungkin. Udah berusaha. Masa pandemi ini masalah yang paling kritis banget beneran. Tapi sampai saat ini boleh dibilang pemerintah masih berusaha semaksimal mungkin gitu loh ya. Katanya ini Mas Agung, padahal yang nggak setuju kalau lu keluarga juga ada yang kerja di Taiwan. Iya betul, gitu ya. Oke teman-teman, kita akan sekali lagi kita ngasih tahu ya, untuk kontrak yang masanya berakhir 17 Juni sampai 17 September bisa diperpanjang lagi selama 3 bulan. Jadi nantinya artinya kalau misalnya kalian tiba-tiba masa kontrakku udah mau habis nih, kok bisa diperpanjang lagi ya? Nah, itu berarti memang majikan minta kamu untuk stay lebih lama dikit karena dia mungkin belum mendapatkan pekerja baru, karena kan pengiriman pekerja dari Indonesia ke Taiwan kan belum dibuka. Oke, jadi perlu menunggu waktu gitu ya. Terus kalau ada yang pengen cuti boleh nggak? Manfaatin mumpung majikan masih mau tenaga kerja. Jadi selama ini apakah saya boleh cuti pulang ke Indonesia untuk sementara waktu? Jawabannya ada loh. Jawabannya apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya, Ya. kalau cuti ya udah cuti back for good Iya, gitu ya. jadi pulang lepas lah gitu Iya. loh ya. Oke teman-teman, kita istirahat sejenak. Nanti kita akan lanjutin lagi ngomongin pertanyaan adalah setiap hari pekerja asing yang di rumah tangga itu satu hari bekerja berapa jam? Kalian bisa jawab dulu ya. Aku nanya dulu sama kalian. Rata-rata jumlah jam kerja kalian, pekerja-pekerja di rumah tangga, sehari harus bekerja berapa jam? Kalian bisa tulis jawabannya sekarang. Kerjanya yang real ya. Jangan tulisnya 24 jam. Ya terserah. Karena saya nggak libur. Iya, silahkan kalian tulis di bawah. Kita pengen tahu menurut kalian ya, jumlah jam kerja kamu di Taiwan di rumah tangga ya, di majikan ini rata-rata berapa jam? Ya, kalian bisa tulis. Tadi kita akan berikan jawaban data statistik yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja di Taiwan. Banyak jam, Kak. Banyak Jam tangan, jam dinding, jam meja. Berapa jam ya? Jangan tulis dari jam berapa sampai jam berapa ya. Nanti kita suruh hitung sendiri katanya. Saya mintanya ke lainnya ke Ipang Kontiong. Oke, kita lanjut lagi. Kita pengen tahu nih. Katanya si Amas katanya satu hari 24 jam. 24 jam kata Bunda. Nggak Si bobo. Amas bilang katanya sehari 5 jam. Enak banget 5 jam. Cuma 5 jam. Kalau kantoran 8 jam ya. Rata-rata 8 jam gitu. Katanya Syekh Umi Tegar, saya mulai dari jam 5 sampai jam 8 malam. Itu berarti berapa jam tuh? 13 jam. Ya. Walia katanya kerjanya 24 jam. Jamnya kayak lampu disco, Kak. Maksudnya apa sih? Itu jamnya kehabisan baterai. Ada yang bilang katanya nggak bisa ngejawab, kerjaan juga kebanyakan rehat sama main HP. Tuh. Ya main HP soalnya sambil jualan katanya. Itu termasuk kerja ya. Iya. Noah ini bilang katanya jual dari jam berapa nih? 14 jam. 14 jam ya. Terus Pai jam 24 jam. Oke. Katanya Noah ini dari jam 6 sampai jam 7. 6 sampai jam 7. Berarti Jam 11 6 jam ya. Oke. 24 jam malam masih nganter ama ke WC ngantuk-ngantuk tapi ya tetap kerja gitu ya. 14 jam katanya. Nggak pernah kerja katanya Wi. Yang pasti istirahat 8 jam. Kadang aku sudah gitu sih. Oh iya. Bangun tidur sampai istirahat dihitung jam kerja 24 jam, 8 jam, 15 jam, 7. Rata-rata mengatakan ada ya. Rata-rata mengatakan Belasan jam ya. iya, ada yang juga mengatakan 10 juga jam ke atas. karena begitu melek udah mulai kerja sih ya. Ya.
Kerja-kerja nggak berhenti. Iya. Katanya Astutik tentu tergantung sama pasien. Kadang malam lembur pasien pikun. Oh ya, dia terbalik-balik ya. Selfie termasuk kerja. Selfie sama pasien. Itu harus dipotong. Harus dipotong. Kan selfie-nya kan sudutnya kata Akongnya aku piot cek. Ganti. Sudutnya kurang gitu bagus, mesti 45 derajat gitu. Naikin dikit. Begitu cepret. Nggak bisa ganti lagi. Oke, sekarang kita akan berikan jawabannya buat kalian ya. Menurut hasil data statistik dari Kementerian Tenaga Kerja di tahun 2019 ya, rata-rata 康工6月总薪资为19947. Jadi untuk Jadi, jumlah gaji rata-rata rata-rata per 6 bulan hitungnya, bukan per tahun ya. Per 6 bulan itu kira-kira setiap bulannya itu 19.947. Oke. Tetapi cakup uang pokoknya gaji pokoknya 17.000. 17.550. Iya, ditambah Uang lagi lembur? dengan uang lembur. 2059. Iya. Nah, kuncinya di sini nih. Jawaban tadi pertanyaan kita lontarin ke buat kalian ya. Rata-rata pekerja migran asing yang di rumah tangga kerjanya setiap hari itu 10,4 jam per hari. Oke, jadi mendekati dengan apa yang kalian katakan ya. Kalau mau dibilang 24 jam, Impossible. iya, impossible. Tadi Maya tadi Amina juga ngomong katanya kalian jangan bilang terus begitu, jangan terus 24 jam ya kan juga ada istirahat, main HP sambil jualan juga. Tidur. Terus gitu nonton live ya. Atau ke taman, Nonton YouTube, belanja. ya itu jangan dihitung gitu, itu harus dipotong. Nah gitu, kalau kita lihat dari jam realnya, menurut mereka hasil data statistik dari tahun kemarin ya, selama dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, Akhir Juni. itu kurang lebih adalah 10,4 jam. Jadi total jumlah pekerja yang bekerja di rumah tangga di Taiwan itu udah mencapai 240.000 orang. Dan ada satu angka yang cukup cukup senang ya. Kurang lebih 96% ya dari orang yang menerima survei ini, majikan ini memberikan waktu istirahat full 8 jam ya untuk pekerjanya istirahat. Iya. Ya. Dan yang cukup menyedihkan ya, ternyata hanya cuman 11,4% dari majikan yang memberikan istirahat setiap minggunya kepada pekerjanya. Terus 54,2% itu ya ada kasih libur, cuman nggak tentu liburnya, nggak mungkin setiap minggu, mungkin liburnya seminggu, sebulan mungkin cuman 1 hari dan seterusnya gitu. Ini pengalaman Amina sih ya, waktu dulu pernah kerja di agensi sebagai penerjemah. Menurut Amina, kalau bagi teman-teman yang kerjanya itu sesuai dengan kontrak kerja, misalkan dia bekerjanya sebagai perawat orang tua di rumah, itu kerjaan mereka walaupun pasiennya itu ada yang nggak stabil, tetapi mereka lebih bisa mengontrol aktivitas sehari-hari. Sementara ada juga majikan yang mengatasnamakan dia datangnya sebagai perawat orang tua, tetapi bekerja di tempat lain seperti di pasar, di pom bensin. Nah, kerjaan mereka itu benar-benar gila-gilaan. Dari pagi ya, pernah ada salah satu pom bensin ya, salah satu pom bensin yang di wilayah Taoyuan, dia merekrut 4 orang tenaga kerja asal Indonesia. Salah satunya, orang Indonesia, dia sudah bekerja di kontrak yang kedua, bisa bertahan. Padahal kerjanya itu dari pagi jam 5 dah. Jam 5 subuh udah bangun, udah mulai kerja, diantarin ke pom bensin. Pom bensin tugasnya bersih-bersih, termasuk juga bersihin bak bensin. Gila, itu bahaya banget, gila. Jadi mbak yang satunya itu udah bekerja di kontrak kedua. Masih bertahan, mungkin gaji lumayan kali ya. Gajinya sama sampai ya? jerawatan mukanya. Aduh. Terus majikan itu merasa bahwa orang Indonesia tuh mampu bekerja sedemikian beratnya. Akhirnya dia merekrut lagi dengan menggunakan cara yang ilegal ya. Dengan kontrak sebagai perawat orang sakit, bekerjanya di pom bensin. Betul. Terus ada 3 orang itu dari agensi tempat Amina bekerja. Nah, mereka benar-benar nggak kuat karena mandi itu harus mandi bareng dalam waktu 20 menit. 4 orang mandi, cuci pakaian,
keluar. Jadi tentara apa? Terus iya bener kayak tentara. Ada timernya. Terus mandinya harus cepat, terus pulang dari di pom bensin itu masih harus beresin rumah. Pokoknya setiap hari itu kerjanya itu nggak apa, bener-bener nggak berhenti nonstop kecuali Jalan tidur. terus. Jadi jam 11 sampai di rumah sudah mandi, tidur, besok paginya jam 5 subuh berangkat lagi. Kerja lagi. Iya, gitu. akhirnya nggak tahan, terus lapor ke kita kan. Terus Aminah ngomong ke pihak agensinya juga merasa kasihan gitu. Akhirnya ininya dilepas gitu. Jadi pindah Maksudnya majikan. Suruh pindah majikan. Terus dari pihak agensi juga nggak terima case ini lagi. Iya, gila Tapi bahaya. teman yang satunya itu Masih mau. masih Iya. masih bertahan. Iya, makanya tergantung masing-masing orang sih ya. Yang mampu, yang nggak mampu ya udah segera lapor. Tapi dari tadi cerita kami yang sampaikan sama dengan apa yang berita kita sampaikan hasil data statistik ini, tetap aja sekali lagi buat kalian ya. Kalau misalkan memang udah pekerjaan itu udah nggak mampu ya, beneran jangan kabur deh. Langsung aja minta tolong sama agensi. Iya. Dulu ya sebelum ada 1955 cuma bisa mengadunya kepada 1955. Tapi setelah itu ya. Setelah adanya saluran ini, ya kamu nggak usah bingung lagi. Jangan cuman kalau agensi udah nggak bantu, ya udah langsung lapor. Beneran sekarang udah mudah deh beneran. Kalian nggak bisa ngebayangin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, pekerja Indonesia di tahun itu bagaimana nasibnya. Mau ngadu tuh susah. Iya. Oke? Belum ada depnaker. Bener. Mau ngadu itu cuma satu. Kalau yang muslim ya sholat. Cuman itu doang, mengadu kepada Tuhan. Cuman itu aja beneran. Terus sama dengerin radio suara kita berdua. Itu doang. Hiburan cuma itu doang. Sekarang, nah udah deh. Kalian lebih gampang. Beneran lebih gampang. Ya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab buat kalian ya. Nah, kita akan istirahat setelah yang berikut ini. Ya kalau dipikir-pikir nggak ada alasan gitu loh. Nggak ada alasan untuk minta tolong. Karena zaman sekarang tidak ada alasan untuk tidak minta tolong. iya, udah gampang banget beneran. Nggak ada alasan untuk kabur. HP beneran. juga ada. Makanya Terlalu juga tidak gampang. boleh melarang kalian untuk memiliki HP. Kalau Iya. dulu Beuh, diperiksa loh. iya. Ada cincin disita. Nggak boleh. Waduh. Ada HP disita gitu. Ya memang nggak semua agensi begitu. Cuman ya kenyataannya di lapangan ya gitu loh, banyak yang kayak begitu. Ya. Oke, lanjut kita akan jawab pertanyaan dari kalian, dari kawan-kawan sekalian yang tadi udah nulis ya. Kita mau jawab dulu nih dari siapa ya? Dari Nuaini. Kalau sudah dikasih surut tahun depan bulan 4, masa perpanjang nggak, bos? Saya membutuhkan apa nih? Mungkin dia masih Habisnya tahun depan bulan April. Terus dia masih pengen bekerja, apakah masih bisa diperpanjang gitu ya? Ya tunggu aja karena kan pandemi ini kan kita nggak tahu sampai kapan ceritanya. Ya, jadi harus menunggu ya. Iya. Kalau memang udah kontraknya udah selesai, tidak bisa diperpanjang lagi, ya harus pulang. Ya. Dulu tahun 2007 yang nggak sampai habis udah pulang. Oh ya si Lintang ya. Oke, aku pertama datang bawa HP, tulit-tulit aja dirampas. Iya, beneran. Jadul tuh bener-bener jadul cerita jadul banyak banget. Keluh kesah dulu sebelum ada internet ya. Jadi setiap sekali datang Ya. itu diperiksa. Diperiksa kopernya. semua. Ada barang apa? Oke, Ola. Ola, Kak Agung mau tanya. Emang setiap TKW kalau putus kontrak kerja nggak finish Nggak bayar ada kompensasi ganti atau rugi. rugi sama majikan? Nggak ada ya? ganti rugi. Nggak ada. Kontrak di Taiwan sampai berapa tahun Kak? Untuk Kontrak yang rumah di tangga? rumah tangga 12 tahun Plus 2 ya? Plus 2 tahun, yang di 2 tahun terakhir itu di majikan yang sama. Kalau Sementara yang pabrik? untuk yang formal itu 12 tahun. Dari Mbak Tin, ada si Nita Sari nanya ya. Nita Sari nanya apa, terus dijawab sama Mbak Tin katanya lapor ke Depnaker 1955 minta solusi, pasti dibantu. Ya, agensi akan ditegur beneran ya. Apalagi kalau misalnya ada pemungutan liar ya, itu sanksinya 10 sampai 20 kali lipat dari uang yang dipungut ya. Misalkan kamu dipungut 10.000. Ya kalau terbukti benar, itu dikalikan dendanya itu 10 kali lipat. Jadi 10.000 kali 10 aja. 100.000. 100.000. Jadi sebetulnya kalau misalkan kalian itu pintar untuk ngadu ya, agensi itu lebih takut kepada kita beneran takut kepada kita karena dendanya itu tinggi banget, udah gitu bakal dicabut izin siupnya itu loh. Ya, Okay? Sebenarnya ada tips sih ya yang juga terus diberitahu sama
Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, yang pertama yang penting itu pekerja wajib bina hubungan baik dengan majikan. Ya itu aja. Iya, paling baik karena yang memberikan kita kerjaan majikan, yang memberi gaji juga majikan. Agensi hanya berfungsi sebagai perantara. Iya. Jadi kalau misalnya ada kelakuan atau tindakan agensi yang melanggar, majikan pasti bakal membantu untuk melaporkan atau setidaknya menghalangi agensi untuk memungut liar atau melakukan tindakan yang melanggar. Cahaya hidupku, Kak Agung di sini ada 5 tahun, majikan satu apakah bisa ganti majikan? Bisa, ya. Tapi sebaiknya dengan alasan yang Tepat. rasional lah, misalkan majikannya nakal, majikannya jahat dan segala macam gitu loh ya. Iya. Jangan bilang kenapa mau pindah majikan? Enggak, di sini lebih panas. Oke. Atau juga untuk jika finish kontraknya udah hampir selesai, bisa terus ganti majikan di sini tanpa harus pulang ke Iya, Indonesia. betul, Jadi betul. manfaatkan waktu sebelum masa kontrak selesai 2 hingga 4 bulan, sampaikan kepada majikan, sampaikan kepada agensi pengennya pindah majikan. Liana, Kak, double data bener nggak sih? Boleh nggak sih masuk ke Taiwan? Double data itu adalah tidak diperkenankan. Berarti kamu ada pemalsuan dokumen. Oke, pemalsuan dokumen ini banyak teman-teman yang di sini yang udah punya pengalaman. Iya. Oke. Bahkan satu huruf aja nggak boleh. Nggak boleh. Seperti nama Amina nggak ada haknya. Hak, ya. Terus dalam dokumen nanti ada haknya. Ada haknya. Nah nanti dipertanyakan loh, ini siapa? Oh, itu- Amina dan Amina ini siapa? Itu kalau yang ini saya ini Aminah nggak ada hanya. Kalau itu adalah Aminah hahaha. Lebay banget. Fioni mau tanya ke Agung, aku kan udah finish kontrak dari bulan 3 tapi sampai sekarang belum ada keputusan pulang. Sedangkan saya minta bulan-bulan 5. Kemarin malah nggak ada keputusan. Mungkin kamu diperpanjang lagi kali. Karena kan masa pandemi boleh ya memperpanjang kontrak kerja gitu loh. Tapi kalau misalnya benar-benar kamu udah nggak mau kerja lagi, udah mau pulang, kamu mesti ngomong. Terus Sekarang mau pulang susah nggak sih? sebenarnya enggak sih. Ya mau pulang apa? Kalau misalnya pulang lepas ya bukan cuti ya. Pulang lepas bukannya harus check up ya? Enggak, kalau WNI kayaknya nggak perlu deh. Bukannya harus periksa Kalian mesti kesehatan, cek terus nanti juga dikarantina. tanya sama yang di Indonesia deh ya. Saat ini kita nggak bisa ada jawaban sih. Siapa lagi nih ya? Ada yang dibuka kaos kakinya. Dulu pertama kali kerja di Taiwan kata Siwi ngadu sama aja malah disuruh pulang. Aku mikir semua kita pakai kerja kayak begini ya. Soalnya nggak pernah kemana-mana, nggak punya teman, nggak punya HP, nggak pas baru datang sama penerjemah sampai diperiksa buka sampai kaos kaki tahun 2011. Mungkin Ada ini nggak siang Kang Siang? mungkin kaki kamu bau kali, ditanya nih bau dari mana ya? Jahat Jahat. banget. Oke, Shakira. Aku mau tanya, di kontrak saya jaga nenek, tapi pas sampai di majikan saya jaga 2 orang nenek dan kakek. Sama majikan agen ngomel-ngomel. Sampai mana tuh? Minta solusinya. Terus gimana gaji saya? Sama, 17.000 Oke, dolar Taiwan. Shakira kamu mesti ngomong dulu sama agensi ya, tanyain dulu boleh nggak sih saya dikembalikan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya gitu loh. Ya udah kalau jaga nenek aja gitu loh. Cuman kalau misalnya kakeknya masih sehat ya udah. Bukan yang bilangnya udah ya. Biarin kakeknya ngapa-ngapain sendiri. Iyalah, betul. Aku tolong diambilin makanan gitu, dimasakin. Nggak bisa, masak sendiri kayak. Karena memang kenyataan di lapangan itu abu-abu gitu loh. Kerjanya jaga orang tua tapi disuruh ngebersihin rumah juga. Kadang-kadang agak sedikit abu-abu gitu loh. Nah, itu tergantung dari kamunya sendiri sih. Kalau misalnya kamu merasa itu adalah sebuah bentuk penindasan, ya lapor sama agensi, minta perbaikan. Tapi ternyata nggak bisa, ya udah mau nggak mau mesti pindah majikan. Cuman itu aja sih. Tergantung kamunya terima atau nggak terima. Kalau nggak terima ngadu. Kalau terima ya udah jalanin aja. Karena ada juga kawan-kawan di sana yang merasa ya sudahlah. Yang penting dapat kerjaan, yang penting gajinya lancar, yang penting nggak dimacem-macemin, yang penting nggak ditindas ya udah gitu loh. Jadi tergantung dari kamunya sendiri. Oke? Siapa lagi ya di sini? Saya disuruh ganti rugi sama penerjemah. Saya bayar 5.000 sama jika udah nggak mau kerja minta pulang, tapi Lause harus nunggu sampai penggantiku datang. Yang pasti ini nggak boleh ya. Yang namanya Ini ganti rugi udah. Pengen pulang, disuruh nunggu, Iya, terus terus ganti bayar 5.000 rugi lagi. 5.000 Ya, nggak boleh ya. Kamu mesti tegas bilang saya akan lapor ke 1955 kalau duit saya nggak dikembaliin. Oke, kalau memang kamu dasarnya memang udah mau pulang, kamu harus tegas juga bilang saya mau pulang
tanggal berapa, tapi jangan masih besok saya mau pulang, enggak gitu. Jadi perlu waktu juga kira-kira gitu. Ya. Oke kawan-kawan, terima kasih banget buat kamu yang udah nonton ya. Mohon maaf aja mungkin semua pertanyaan kita nggak bisa jawab ya. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Saya Agung Sunarto. Amira Chandra, kita pamit dulu, sampai jumpa. Bye bye.